Nah, bisnis apa aja sih? Cuma dua sih. Yang pertama itu jualan kain dalam lah Ya, ya. kain dalam. Dominan itu loh. Iya, Terus yang terus kedua agen briling. itu dioperasikan oleh sendiri apa ada karyawan? Alhamdulillah ada karyawan. Ada karyawan Ada. sekarang. Mantap sahabat. Ini saya pengen tahu omsetnya. Kira-kira untuk digit berapa digit? 8 mungkin. 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber semua dimanapun berada, mudah-mudahan sahabat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, podcast kali ini saya mau bincang-bincang sahabat dengan seseorang ya, masih muda, wanita lagi. Waduh ya sahabat. Nah, beliau ini seorang entrepreneur sahabat. Ya, entrepreneur muda yang dimana konon penghasilnya lumayan lah. Nanti kita bincang-bincang, kita cari ilmunya, cari tahu lah kok bisa seperti itu, kemudian caranya seperti apa, triknya seperti apa. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk sahabat sekalian di rumah dan dimanapun berada. Oke, langsung saja kita sambut, bukan disambit ya sahabat. Kita sambut bintang tamu kita, Mbak Izyati. Oke, Mbak Izyati sehat Mbak Izyati? Alhamdulillah. Bisa deketin suaranya? Oke. Mbak Izyati ya. Saya boleh bacain dulu profilnya? Boleh. Oke. Ya, nama Izyati Nur Amelia, benar? Oke. Status gini kok nggak ada ini statusnya? Gimana statusnya? Statusnya apa sih ya? Masih apa? Ajang. Oh, masih sendiri sahabat. Tanggal lahir Brebes 9 Maret tahun 2000. Benar 2000. Oke, berarti lulusan SMK tahun berapa, Mbak Lizzy? 2018. Oke. Oke, masih muda sahabat. Lulus SMK ya. Alamat Bandung Bumiayu ya. Bandung Indah Bumiayu, dekat dengan Kramat sahabat. SD dulu sempat di SD 4 Bumiayu, Bandung ya. Oke. Kemudian SMP Anuriah Bumiayu. Oh. Kemudian SMA berarti SMK Kerabat kita Bumiayu sama ini alumni SD 4 Bumiayu, SMP Anuriah Bumiayu, SMK Kerabat kita Bumiayu. Jurusan apa ini? Akuntansi. Oke. Mau salam-salam dulu ke teman-teman barangkali lihat. sama gurunya itu barangkali kenal siapa gurunya? Banyak sih. Siapa aja? Ya sebutin dong. Deketin mic-nya coba. Nah, buat salam buat Pak Imam yang udah ngajarin saya dulu. Pak Imam yang di Kerabat. Pak Imam Subiakto. Wow, Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Terus apa lagi? Sama guru-guru yang lain lah. Kalau disebutin nanti nggak selesai. Oke, paling favorit guru akuntansi siapa dulu? Oh, Pak Imam. Guru favorit. Kenapa itu bisa milih Pak Imam? Soalnya ngajarnya enak kali ya. Nggak Terus? terlalu serius juga. Oke. Pendidikan terakhir SMK ya Mbak Izyati, dipanggilnya siapa? Meli. Oh, Mbak Meli dipanggilnya. Saya tahunya Izyati ya. Oke sahabat, ini yang menarik di Mbak Meli ya. Jadi kan banyak sekali nih Mbak siswa-siswa yang masuk ke SMK ya. Yang masuk SMK itu biasanya kan niatnya kerja. Saya mau masuk SMK itu biar punya keahlian. Kemudian biar saya punya skill di jurusan tertentu. Ya akhirnya dampaknya itu nanti kalau kerjanya gampang. Nanti saya mau ngelamar ke PT ini. Kan itu umumnya anak-anak SMK. Nah, Mbak Meli bisa terjunnya ke bisnis usaha itu apa karena Mbak Meli pernah kerja dikecewakan akhirnya masuk ke dunia usaha, apa karena Mbak Meli emang cita-citanya dari kecil pengen usaha, atau mungkin Mbak Meli ada dorongan dari orang tua, dari kakak, apa yuk usaha aja nggak usah kerja ini itu, gimana itu Mbak Meli? Ya gimana? Kan dari orang tua kan udah jualan. Jualan. Kakak saya juga udah usaha juga. Nah, yang tempat yang sekarang itu kan dulu kakak saya yang ngejalanin, yang jualan. Iya.
karena saya lulus, saya coba ke situ, tapi nggak niat jualan juga. Nggak niat jualan, cuma nggak tahu lah, pokoknya ke tempat itu aja. Nah terus selang beberapa hari tuh disuruh jualan sama kakak kakak. sama kakak saya juga. Intinya bantuin kakak saya dulu lah. Soalnya kan kakak saya cowok, sedangkan jualannya kan celana dalam ya. Kayaknya agak, yang beli tuh kayak takut gitu loh. Takut gitu karena yang ya terus nah akhirnya saya ke situ tuh masuk. Bulan pertama sih masih biasa aja ya. Bulan pertama, nah bulan kedua tuh masih sama, tapi cuma nggak ada perkembangan gitu. Nggak ada, ya biasa lah, kayak nggak ada yang wah gitu. Tahun berjalan, nah ternyata makin betah tuh di situ. Akhirnya setiap hari emang jualan sama kakak saya di situ. Buka briling juga kan. Yang briling itu kakak saya, yang karena saya cewek ya, jadi saya yang layani celana dalam, karena jualan juga celana dalam. Kan kalau cowok kan kayak gimana gitu, yang beli itu jadi takut. Itu terus buat perempuan berarti ya? Iya, dominan perempuan. Tapi ada laki-lakinya juga ada jualannya. Ada, tapi kan kalau laki-laki malah lebih senang ke perempuan biasanya loh, maksudnya nggak kagok ya. Nggak kagok. Kalau cewek ke cowok kan biasanya kagok. Intinya Mbak Meli ini awalnya itu didorong sama kakak, sama orang tua juga. Orang tua juga ya, bukan karena pernah ngelamar kerja. Nggak pernah. Pernah kayak ada niatan saya pengen kerja lah. Lagi SMK? Enggak pernah niat kerja juga. Kalau niatan usaha dari SMK? Ada, tapi kayak sedikit gitu loh. Belum mikir butuh ya. Belum mikir butuh intinya ya. Oke. Mbak Meli ya, tadi seperti itu jawabannya, berarti sama sekali nggak pernah ngelamar kerja dan kerja di orang lain, belum pernah ya? Belum pernah. Langsung terjun ke dunia usaha. Nah, pas pertama kali nih ngelakuin usaha kan mesti kan promosi, kemudian yang melakukan hal-hal untuk usahanya biar terkenal kan, kayak gitu, biar usahanya itu dikenal orang, kemudian menarik banyak orang kan, promosi. Nah, apa nggak malu? Awalnya sih kayak malu gitu ya. Malunya tuh kayak biasanya tuh yang komentar tuh kayak apa ya, kayak kibulin gitu loh. Biasanya kayak misalnya Kibulinnya apa? Ya, bohong, ngeledek, tapi ke arahnya ke situ gitu loh. Kayak gimana contohnya yang ngeledek gitu? Ya misalkan nyebutin temennya yang, ini kamu pakainya yang harusnya yang jumbo gitu loh. Kan kayak maksudnya nyebutin temen gitu biasanya kan di komentar. Itu yang pertama sih awalnya malu. Pernah Mbak ketika yang melakukan promosi ya, ini promosi biasa para pedagangan promosi, kemudian ada yang komen nyelekit lah, itu pernah sampai ngebalasnya dengan enak lagi, apa nggak pernah? Cuekin aja lah. Bodo amat sih. Bodo amat. Tapi kayaknya nggak pernah deh yang sampai nyelekit itu, nggak pernah kayaknya. Oke, berarti komennya bagus-bagus ya. Cuma ngeledak mungkin kali ya. Oke, Mbak Meli, ada pertanyaan lagi ini. Kok nggak lanjut kuliah? Kenapa? Yang pertama kayak malas mikir aja. Malas mikir. Pengennya tuh mikirnya tuh satu tujuan gitu. Misalkan usaha, ya udah fokusin usaha. Kalau mau misalkan milih kuliah, saya lebih suka kursus aja, tapi gak kesampaian. Juga gak ada niatan juga sih, pokoknya nggak jelas lah. Intinya udah kenal cuan ya. Mbak, terus nih. Nah, bisnis apa aja sih yang dilakuin sama Mbak Meli? Cuma 2 sih. 2 apa aja? Yang pertama itu jualan pakaian dalam lah ya. Dominan itu loh. Iya, dominannya. Dominannya pakaian dalam. Terus yang kedua buka agen briling. Agen briling. Iya. Yang lainnya nggak ada? Yang lainnya nggak ada. Oke. Itu dua-duanya online offline apa hanya offline, apa hanya online? Kalau pakaian dalam itu online. Kalau briling mah offline ya, jelas. Tapi paling share WA aja biar ada yang tahu. Nah, untuk itu yang online ya, apakah Mbak Meli share hanya lewat status WA atau menggunakan marketplace seperti Facebook Ad, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, apa gimana itu? Kalau awal berarti 2 tahun pertama itu ya, setelah saya sendirian. Terus saya Facebook rutin setiap hari. Iya. Tapi makin lama
kayak makin bosen juga. Terus akhirnya pindah ke WA. WA itu gak terlalu sih, soalnya kan sedikit ya. Kalau Facebook kan publik. Publik. Terus sama pacar saya itu disuruh. Mau punya pacar? Alhamdulillah calon ya, sekarang mah calon. Ya. Okay. Sama pacar apa? Calon ya? Calon aja. Oke. Terus sama calon saya itu disuruh nyobain Shopee gitu. Tapi saya awalnya nggak mau karena kayak malas gitu, malas ke ekspedisinya. Nah terus nggak tahu kenapa setelah beberapa bulan itu saya baru kayak pengen gitu, kepikiran ke situ. Terus coba-coba, tapi emang sebelumnya itu kan sering belanja juga, sering belanja di Shopee juga kan. Jadinya buka itu ya gampang gitu, akunnya udah lama gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Udah star seller, alhamdulillah. Star seller, mantap. Oke ya, udah star seller ya berarti ya. Alhamdulillah. Berarti hanya Shopee aja atau ada yang lain? Baru Shopee. Mau yang ke yang lain tapi kayaknya belum sanggup stoknya itu loh. Stoknya. Iya, yang takut. Banyak berarti itu bentrok atau takut keteter. Iya. Nama brandingnya atau nama usahanya apa sih? Kalau namanya sendiri Bukalapak Bumiayu. Ada M-nya ya. Plesetan dari Bukalapak itu loh. Berarti ada M-nya ya, Bukalapak. Letaknya di mana? Berarti kantor polisi Bumiayu ke arah selatan sedikit itu udah. Udah di situ. Iya, depan jalan. Persis pinggir jalan di Ponorogo ya. Iya, berarti yang arah mau ke gang apa ya? Kali Erang itu Pendawa ya. Nah, kemudian Mbak Meli, kira-kira misal kita pengen usaha seperti itu ya, tadi rentang modalnya berapa digit? Dibikin minimal. Ya, minimal. Sebenarnya 7 digit itu udah bisa mulai buka usaha. Sebenarnya enggak harus di atas 10 itu enggak mesti usah. Di bawah 10 juta pun udah bisa udah ya. Bisa sekarang mah kan zamannya canggih ya. Kita bisa nggak usah nyetok pun bisa jualan gitu loh sekarang makan. Namanya apa itu ya, reseller. Dropship juga bisa. Dropship. Kalau Mbak Meli sendiri besar modalnya? Lumayan. Kalau dihitung mah lumayan. Nah, tempat yang sekarang digunakan untuk usaha ya, itu punya sendiri atau nyewa? Kontrak. Masih per tahun ya? Iya. Lumayan kan deretan Bumiayu per tahunnya walaupun kecil ya. Usaha dari Mbak Meli Bukalapak ya punya sendiri sekarang itu dioperasikan oleh sendiri apa ada karyawan? Alhamdulillah ada karyawan. Ada karyawan sekarang. Mantap sahabat. Offline ya, yang offline ya. Apa ngurusi online juga? Online masih sendiri. Masih sendiri. Masih sanggup ya. Masih sanggup. Sanggup. Kalau offline udah ada orang lain. Udah ada. Bukannya kapan aja itu pokoknya? Tiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Jadi sahabat itu yang mau mampir ke Bukalapak silakan ya. Halangan Mbak, ini kan mesti penonton juga banyak yang pengen usaha. Saya yakin orang yang kerja dimanapun dengan gaji berapapun mesti pikirannya pengen usaha. Ya, halangan-halangan apa sih, hambatan yang Mbak rasain ketika ngelakuin usaha tersebut? Apa nggak ada halangan? Mulus terus. Halangannya yang pertama pasti modal. Emang nggak ada modal, maksudnya kalau barang kan pasti ada di mama ya, masih numpang ke mama. Tapi kalau misalkan billing nggak ada modal itu kan bingung. Itu yang bikin bingung, itu modal yang modal kalau misalkan masih stok ke ibu ya. Kalau briling itu yang repot, yang kan lumayan angkanya ya. Enggak. Stoknya kurang. Stoknya kurang. Stoknya kurang terus berarti juga kehabisan terus. Iya, tapi emang stoknya sedikit, barangnya juga emang gak sulit. Gak sulit nyari. Persaingan gak ada? Jelas ada. Jelas ada. Gak terlalu. Omset sekarang, waduh. Ini kan biasanya orang bisnis kan harus tahu omsetnya ya. Rentang gak usah besar, biasanya per bulan aja Mbak. Kan itu menarik sekali omset yang Mbak dapatkan ya dari menjual tadi pakaian. Yang kata kalau kelihatannya dipandang orang, lah apa sih kan gitu, lah apa sih jual ini, tapi kan kita nggak tahu omsetnya. Nah ini saya pengen tahu omsetnya kira-kira untuk digit berapa digit? 8 mungkin. 8. Kayaknya loh ya, ini 3 kali lipat UMR mungkin. 3 kali lipat UMR. Ya
Mantap ya, uangnya Bekasi lagi, aduh. Karena sahabat dah ya, pulang kayaknya besok jualan itu besok. Besar juga ya. Lanjut lagi sahabat, ini strategi Mbak Meli langkan bis tersebut ya, tadi jualan tadi pakaian dalam apa saja. Kalau online aja ya? Iya, yang online. Iya, online. Kalau online pasang iklan di Shopee-nya. Iya, nah, itu menarik sahabat. Jadi saya tahu kalau misalnya kita jualan di Shopee tanpa iklan, waduh, percuma ya. Iya. Berarti kita mau nggak mau ya harus ngerogoh kocek, intinya untuk biaya promosi lah. Iya. Mbak Meli sendiri untuk promosi tersebut iklan sebulan kira-kira habis berapa untuk biaya iklannya aja? Kalau iklan cuma satu kali. Itu pun gratis. Iya, gratis, nggak tahu kenapa punya ada voucher waktu itu. Voucher iklan. Kalau nggak salah 200 sama berapa? 200.000 apa berapa lupa. Itu nggak tahu kenapa ya gratis gitu loh. Tapi waktu saya coba emang hari pertama kedua itu emang lumayan, orderan kan naik. Padahal itu nggak tahu ngotak-atiknya gimana. Itu kan pas awal ya, pas awal jualan Shopee. Nggak tahu, pokoknya otak-atik aja lah. Tahu-tahu dapat gratis saldo iklan 200.000 apa berapa lupa. Itu 1 minggu kayaknya habis 200.000 1 minggu. 1 kali itu malah. Nah, sekarang masih sok iklan? Kalau iklan enggak, malah sekarang udah enggak iklan itu di Shopee-nya? Itu enggak sama sekali. Paling bisa jadi star seller ya. Nah, itu biasanya kasih tahu ini caranya itu. Jadi dari WA apa dari Facebook itu dilimpahin ke Shopee. Biasanya kalau di Shopee itu satu barang ada bintang 5 sama gambar itu biasanya orderan terus masuk biasanya. Jadi gitu. yang penting ada bintangnya sama foto barang produk ya. Iya, yang diulas itu loh. Iya, yang penting ada ulasannya, itu biasanya orderan datang sendiri gitu. Tanpa yang dari Facebook apa WA biasanya. Nah, terus biasa pelanggan yang di WA apa Facebook tak limpahin ke Shopee. Ya biar ngangkat juga ya Shopee-nya ya. Harapan Mbak Meli ya di usaha tersebut apa yang sekarang diharap, impian? Harapannya sih barangnya itu makin lengkap. Nggak hanya cuman celana dalam. Iya. Ya. Itu juga belum lengkap. Belum lengkap loh, segitu tuh belum lengkap. Kurang lengkap itu. Kurang lengkap. Terus pengen buka toko lagi karena itu kan kayaknya terlalu terbuka gitu. Pengennya itu yang privasi gitu, karena kan pengen buka satu lagi. Intinya omset luar biasa ya, 8 digit sahabat di daerah Bumi Ayu ya. Waduh, geber-geber tidur ya. Itu kemudian yang dijual sama Mbak Meli, berarti yang usaha Mbak Meli laksanakan adalah jualan celana pakaian dalam sama briling ya. Yang kelihatannya sepele tapi kan omsetnya segitu ya mending itu kata saya ya. Barangkali Mbak El kakaknya lihat tuh, atau yang lain lihat orang tuanya kan, apa sok silakan tuh, masih standby kameranya. Ada apa kayak yang mau disampaikan buat guru, terima kasih ilmunya atau apa? Salam untuk SMK kerabat kita Bumi Ayu atau apa itu ya. Makasih aja sih sama kedua orang tua saya, sama kakak-kakak saya yang udah bimbing saya. Terus udah itu aja. Iya. Udah berarti gitu aja ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Meli ya. Atas waktunya, atas kesempatannya bisa hadir di sini ya di podcast MTV Channel. Mudah-mudahan pembicaraan ini, omongan-omongan ini bisa bermanfaat untuk sahabat sekalian di rumah. Intinya satu, kita mau usaha berarti yang saya tangkap dari Mbak Meli, kita harus berani ya. Jangan malu, ya umur Mbak Meli aja bisa, masa kita yang udah tua atau apa masih takut usahakan gitu ya. Pasti ada jalan kan Mbak Meli ini ya. Pasti ada jalan ketika omset merosot atau apa, pasti ada jalan lah. Yang penting kita mau usaha terus gitu ya Mbak Meli ya. Makasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.